Saya beri judul Kejadian 15 dan 16 ini adalah 3F atau Fear, Future, and Faith. Jadi ketakutan, masa depan, dan iman. Kalau kita bicara tentang Abraham, jadi kalau masih ingat di minggu lalu, di pasal-pasal sebelumnya, itu Abraham setelah semua yang terjadi dalam beberapa atau berbagai kisah hidupnya di kejadian sebelum kejadian 15 ini, ternyata dia memiliki ketakutan atau kekhawatiran. Ada banyak kisah yang cukup kontras, misalkan waktu dia harus berbohong mengenai istrinya karena takut akan diambil Firaun. Kemudian di pasal sebelum ini dibahas juga mengenai peperangan dengan beberapa penguasa atau raja di sekitar daerahnya. Walaupun diakhiri dengan sebuah kemenangan, tetapi yang kita tangkap dari kejadian 15, paling tidak di baru pembukaan kejadian 15 di ayat 1, itu nampak sekali bahwa Abram ini takut. Nah, berapa banyak dari antara kita paling tidak menurut saya pasti pernah mengalami sedikitnya satu kali mengenai masalah ketakutan atau kekhawatiran dalam hidup kita. Dari mana kita bisa tahu bahwa Abram memiliki ketakutan? Oleh sebab itu yang ingin saya bahas adalah untuk section pertama atau bagian pertama adalah hal untuk mengatasi ketakutan. Dan ketakutan atau kekhawatiran adalah hal yang wajar sekali yang terjadi dalam hidup kita tentang aspek apapun, mau itu aspek keluarga, aspek kesehatan, aspek finansial, atau aspek ketidakpastian. Saya pernah membaca suatu quote bahwa the only certain things in this world is uncertainty. Satu hal yang pasti di dalam hidup ini, di dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah, banyak orang yang merasa ketidakpastian atau keraguan-raguan akan masa depan menimbulkan suatu anxiety, kegelisahan, ketakutan, atau kekhawatiran. Termasuk orang yang sedang berbicara di depan Bapak Ibu teman-teman sendiri. Nah, apalagi sebagai seseorang yang control freak, yang rasanya segala sesuatu ingin dikontrol, tentu ketidakpastian atau hal yang tidak bisa kelihatan endingnya seperti apa, itu jelas menimbulkan satu kegelisahan tersendiri. Nah, di pasal 15-16, di section pertama ini saya ingin bahas bagaimana caranya untuk mengatasi ketakutan. Tapi sebelum mulai, kita semua tahu bahwa kesimpulan bahwa Abram mengalami ketakutan datang dari sebetulnya ayat yang pertama. Tuhan bicara bahwa janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Di Alkitab ada literatur yang menulis lebih dari 300 kali, ada literatur saya pernah baca lebih dari hampir 365 kali Tuhan bicara jangan takut. Kalau sampai Tuhan bicara do not be afraid, atau sampai Tuhan bicara jangan takut, itu artinya adalah orang yang sedang beliau sampaikan atau Tuhan sampaikan kata-kata penguatan jangan takut, berarti orang tersebut sedang takut. Dan kita sudah sering bahas dan tahu, mungkin hafal secara persis, banyak sekali kitab di Alkitab bahwa pahlawan-pahlawan atau tokoh Alkitab yang luar biasa, Tuhan pun mengatakan jangan takut. Itu berarti si tokoh Alkitab tersebut, atau dalam hal ini kita bicara tentang saat ini kita semua, ketika rema firman Tuhan berbicara dalam hidup kita, jangan takut, Tuhan pasti tahu bahwa kita sedang takut. Saya berharap di slide pertama ini adalah cara Tuhan untuk membantu kita mengatasi ketakutan adalah yang pertama adalah dengan memberikan assurance. Nah, dipercaya bahwa ini adalah kali pertama Tuhan bilang do not be afraid dari rangkaian another 300 lainnya di sepanjang kitab di Alkitab. Ini pertama kalinya Tuhan ngomong sama manusia atau sama Abram, do not be afraid. The most important thing sebagai fokus daripada Bible study ini adalah leadership. Nah, kalau kita mau menjadi serupa dengan Tuhan sebagai leader, Tuhan adalah pemimpin agung kita, Tuhan memberikan kita assurance, do not be afraid. Sehingga kita pun sebagai leader, ketika suatu hari nanti atau pernah mungkin terjadi menghadapi orang yang kita pimpin dan mereka mengalami ketakutan, maka rumus nomor satu, salah satu formula nomor satunya adalah give them assurance, do not be afraid. Nomor dua adalah mengenai vision. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, koma, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jelas, banyaknya bintang
Tidak ada seorang pun yang bisa menghitung, bahkan seorang astrolog atau astronom yang sangat luar biasa dengan teknologi apapun. Nah, jadi dua hal ini menjadi bekal sebelum pembahasan di kitab Kejadian 15-16 dan bahkan di kisah-kisah kejadian berikutnya, bahwa dua hal ini seharusnya cukup Tuhan sebagai pemimpin agung memberikan teladan bagi kita sebagai leaders di tempat kita masing-masing untuk bisa mendapatkan assurance dan vision dari Tuhan dan kemudian bisa menularkan atau mengimpartasikannya kepada orang-orang yang kita pimpin, yaitu dengan memberikan assurance dan vision. Jadi sekali lagi assurance dari Tuhan adalah do not be afraid, dan Tuhan kasih vision. Nah, sekarang kita bicara tentang vision. Tadi sempat dibahas juga bahwa dicatat sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau kita lihat lagi sebetulnya di Kejadian 15, setelah Abraham menangkap itu dan dia percaya dan itu dihitung sebagai kebenaran, sebetulnya Abraham ada nanya satu pertanyaan, how can I know? Gimana taunya? Nah, oleh sebab itu, belajar dari Kejadian 15 khususnya, saya ingin berbagi minimal ada tiga hal atau tiga attitude, sikap hati dalam menghadapi janji Tuhan. Jadi assurance dan vision yang Tuhan berikan, bahkan Tuhan sudah memberikan janji tentang keturunan Abraham yang begitu besar, itu sejak dia berusia 75 tahun. Nah, kalau saya tidak salah menghitung, Kejadian 16 bicara tentang Abraham berusia 86 tahun. Jadi 11 tahun setelah itu, ketakutan atau keraguan-raguan yang mungkin terjadi, yang tercermin di Kejadian 15, dikarenakan karena setelah menanti ke 11 tahun kok tampaknya tanda-tanda dari janji tersebut tidak muncul datang, maka sangatlah wajar secara manusiawi untuk kita memiliki keraguan dan atau ketakutan. Nah, tapi Tuhan sudah memberikan assurance, Tuhan sudah memberikan vision dan janjinya. Nah, Kejadian 15 bicara tentang powerful statement, apa yang disebut covenant. Covenant itu secara bahasa Indonesia sulit dicari yang artinya literally persis, tapi yang mungkin mirip itu promise atau janji. Tapi yang saya pelajarin dan saya pahami, covenant bicara jauh lebih dalam dari hanya sekedar janji atau perjanjian yang kita lihat di dalam dunia sekarang. Nah, ketika kita menangkap atau mendapatkan rema atau mendapatkan janji Tuhan, ada tiga hal sikap hati yang perlu kita siapkan. Yang nomor satu adalah preparation atau persiapan. Kalau kita baca di Kejadian 15, waktu Tuhan sebelum membuat covenant dengan Abram, Tuhan minta untuk Abram menyiapkan sacrifice atau menyiapkan hewan-hewan atau binatang untuk dijadikan persembahan. Jadi sedikit cerita buat yang belum tahu, dan ini juga hal baru yang menjadi satu pemahaman knowledge dan amazing understanding dari Kejadian 15 ini adalah tentang covenant, bahwa di zaman dulu kalau mau bikin covenant maka mereka mesti bikin korban, yaitu dari hewan yang sudah ditulis di Kejadian 15, lalu dibagi dua kecuali si burung. Dibagi dua lalu ditata atau diletakkan dengan suatu jarak. Nah, kemudian si pihak satu dan pihak dua, begitu kata-kata di perjanjian pada umumnya, pihak pertama dan pihak kedua yang membuat covenant, mereka harus berjalan di tengah-tengah eh, belahan atau binatang yang sudah dibagi dua tersebut. Nah, simbol daripada betapa sakralnya covenant ini adalah seperti tulis di slide ini, bahwa may I be like one of these animals if I break my part of the covenant. Nah, jadi mereka masih jalan di tengah-tengah itu dengan sebuah simbol pengertian dan tradisi di zaman waktu itu. Kalau sampai ada pihak salah satu yang melanggar daripada covenant itu, si pihak yang melanggar akan berakhir nyawanya atau hidupnya seperti apa yang terjadi pada binatang yang dikorbankan tersebut. Nah, tapi bicara tentang attitude pertama daripada sikap hati kita untuk mendapatkan atau menerima janji Tuhan adalah preparation. Ketika janji Tuhan muncul atau hadir, rema tersebut datang di dalam hidup kita, tidak berarti kita cukup mensyukuri, bilang amen, haleluya, and then stay sleep dan santai-santai saja dan percaya bahwa oke, anyway, Tuhan udah janji, so let me just santai dan menunggu sampai janji Tuhan digenapi. Tapi yang dipelajari di Kejadian 15 ini adalah tetap mesti ada satu aktivitas, satu proactivity yang kita harus lakukan dalam bentuk preparation. Tuhan tidak sebegitunya lalu kemudian menyediakan semuanya dan hewan sembelihan itu dalam hal yang dibagi dua akan muncul begitu saja. Tetapi Abram is the one,
Abraham orangnya yang dia harus melakukan tahap pertama daripada jalan atau proses menuju janji Tuhan. Jadi yang pertama adalah preparation. Nomor dua, kita bicara tentang protection. Jadi kalau kita baca di Kejadian 15 ini, Abraham nunggu, saya tidak tahu, Alkitab tidak menulis jamnya jam berapa, tapi mari kita berimajinasi proses Tuhan menyuruh Abraham untuk menyiapkan tersebut terjadi di saat matahari belum terbenam, dan Abraham masih menanti sampai covenant itu terjadi, sehingga dia tertidur, dan kemudian ada burung-burung pemangsa yang ditulis di Kejadian 15 yang berusaha untuk memangsa si hewan yang sudah dibelah yang siap untuk dijadikan part of the covenant process. Nah, di Kejadian 15 ditulis bahwa Abraham mengusir untuk melindungi hewan persembahan tersebut. Nah, ini jadi satu hal yang menarik. Saya dapat banget waktu merenungkan bagian firman Tuhan di Kejadian 15 ini bahwa, dan sangat diberkati secara pribadi, berapa kali kalau kita coba renungkan, janji Tuhan diletakkan di dalam hidup kita, tapi di satu saat, di tengah-tengah perjalanan atau proses saat kita menanti sampai janji Tuhan tersebut digenapi, ada burung-burung buas pemangsa yang mencoba untuk merenggut sebagian atau sepenuhnya dari janji Tuhan yang sudah dijanjikan kepada kita di dalam hidup kita. Dan ini ada satu hal yang menarik bahwa selain preparation, Tuhan minta kita juga untuk protect janji Tuhan tersebut. Dalam hal ini protect si hewan persembahan tersebut supaya tidak dimangsa oleh vultures atau si burung-burung buas tersebut. Ini yang menandakan bahwa ada dua sikap aktif dan bukan hanya pasif yang harus dilakukan sebagai bagian kita untuk menanti atau sampai tergenapinya si janji Tuhan tersebut terjadi di dalam hidup kita. Jadi P yang pertama adalah preparation, P yang kedua adalah protection. Dua-dua adalah sikap hati yang aktif, yang proaktif, dan bukan hanya lazy couch, nunggu sampai secara pasif sampai janji Tuhan tergenapi. Dan nomor tiga adalah patience. Nah, patience atau kesabaran itu satu hal yang sangat sulit, especially nomor satu, buat dunia yang berlalu begitu cepat seperti sekarang. Nomor dua, buat tipikal orang yang memang tidak sabaran, salah satunya seperti saya pribadi. Jadi patience adalah satu hal yang sangat tidak mudah. Dalam hal ini diceritakan bahwa Abraham sudah menyediakan semua hewan persembahan tersebut, dia sudah menjaganya, namun Tuhan tidak kunjung muncul hingga kegelap gulitaan itu menyelimuti setelah matahari terbenam. Jadi di sini kita belajar luar biasa, dan kalau kita belajar hidupnya Abraham, itu sangat kental atau sangat luar biasa terkenal dengan apa arti kata patience atau penantian. Nah, jadi kalau sekali lagi saya ulas secara singkat, nomor satu tidak hanya dalam menghadapi janji Tuhan kita perlu preparation, but we need to protect as well si janji Tuhan tersebut yang disimbolkan dalam covenant ini sebagai hewan yang sudah dibelah menjadi dua. Kita harus protect itu dari iblis atau dari siapapun burung buas dalam tanda petik yang berusaha untuk mengambil alih, untuk memangsa, untuk merenggut, untuk menyirnakan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan, kita tetap perlu sikap hati untuk sabar dan menunggu janji Tuhan. Bahasa Jawanya nggak boleh gerusa-gerusu. Sudah banyak juga kalau kita belajar dari pembahasan di Leadership Bible Study ini di kitab-kitab sebelumnya seperti di Raja-Raja. Kalau kita ingat kitab kisah tentang Saul, yang tidak cukup sabar, padahal sudah kasih tahu jangan bikin ini persembahan sebelum aku datang. Tapi dia bilang ya masyarakat udah gelisah segala macam, so I represent on behalf of you, Samuel, dan I do that. Padahal itu bukan partnya dia, dan itu malah dipandang sebagai suatu hal yang keliru. Nah, jadi 3P, sikap hati, attitude kita dalam menghadapi janji Tuhan, preparation secara aktif, protection kita harus benar-benar dalami, kita harus embrace, kita harus tangkap dan juga protect janji Tuhan tersebut dari segala macam serangan yang mungkin terjadi. Dan nomor tiga yang paling penting adalah patience. Mari kita ambil 1 menit untuk refleksi, karena sejatinya secara pribadi, section yang kedua ini, jadi section pertama tadi bicara tentang assurance dan vision dari Tuhan sebagai leader yang agung dalam menghadapi ketakutan. Section yang kedua ini bicara tentang sikap hati kita, preparation, protection, dan patience dalam menghadapi janji Tuhan.
Saya ingin kita ambil waktu kurang lebih 1 menit untuk kita refleksi sejenak. Apa sih yang menjadi ketakutan kita, concern, worry, dan secara vulnerable saya bilang saya sedang menghadapi itu cukup banyak. Apa yang terjadi dalam diri Anda sekarang? Pernah nggak ngalamin si serangan burung buas tersebut sambil nunggu janji Tuhan? Dan saya percaya bahwa sambil sambil saya ngobrol secara perlahan, mari kita coba pikir dalam hati masing-masing, renungkan, what is your fear atau concern atau worry right now? Kalau tidak ada, bersyukurlah. Tapi paling tidak di masa lalu pasti ada, di masa depan bukan berarti tidak ada, bisa jadi ada. Dan harapan saya, as much as this passage kitab ini menguatkan saya secara pribadi, saya berharap ini juga bisa menjadi penguatan buat kita semua. Dan saat menanti atau menangkap janji Tuhan tersebut, bisa jadi ada serangan yang berusaha untuk mengambil alih itu, yang berusaha untuk membatalkan, atau bahkan berusaha mengintimidasi dengan keraguan-raguan. Masuk di pembahasan kitab berikutnya di Kejadian 16, kita belajar tentang sosok dari cerita yang cukup terkenal, yaitu Hagar dan Ismail, tapi secara khusus sudut pandangnya belajar dari Sarai. Tadinya waktu saya menulis pembahasan dua pasal ini khususnya di Kejadian 16, saya mengambil angle-nya dari sudut pandang Abram. Saya beri judul 4 hal yang kira-kira bisa membelokkan kita, peran kita sebagai pemimpin dari rencana Tuhan yang sejati. Nomor 1 adalah self-pity atau mengasihani diri sendiri. Kalau kita baca di 16, pasal 16 ayat 2, Kejadian 16 ayat 2, tampak sekali ada self-pity yang secara manusiawi mungkin sangat wajar, bahwa Sarai komplain, ngomel, curhat ke Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Seolah-olah sebagai sosok suami istri yang harmonis, tidak ada satupun masalah yang tidak diceritakan di antara mereka berdua, dan tentu di imajinasi saya, maka Abram tentu pasti akan menceritakan semua janji Tuhan yang ditangkap sebagai kepala keluarga kepada istrinya. Namun ada satu titik yang bisa punya potensi untuk membelokkan atau deviate kita dari Tuhan punya rencana adalah self-pity. Mungkin bisa berawal dari ketidaksabaran, mungkin bisa berawal dari peer pressure, mungkin bisa berawal dari comparison. Saya sering sekali bicara ke pasien-pasien saya bahwa comparison is a thief of joy. Kalau mereka mencoba membandingkan, kenapa yang situ bisa turun berat badan lebih cepat, kenapa saya nggak, saya selalu bilang comparison is a thief of joy. Dalam hal ini, semua faktor penyebab apapun itu berujung pada apa yang tercantum di ayat 2, yaitu self-pity. Mengasihani diri sendiri yang seolah-olah merasa, ya tapi kan Tuhan nggak berikan aku melahirkan anak nih, gimana dong? Nomor 2 adalah taking over control di caranya kita versus caranya Tuhan. Masih di ayat 2, self-pity berujung pada sebuah pengambil alihan kontrol dari apa yang seharusnya menjadi bagiannya Tuhan, dan kita merasa bahwa I think I can get the solution out of this problem by myself, bukan dari God's wisdom. Dan dia bilang, karena itu baiklah hampiri hambaku, mungkin dari dia deh aku dapat seorang anak. Dan di sini akhirnya Abraham bilang, Abraham mendengar perkataan Sarai. Jadi nomor 1, berawal dari self-pity, kemudian memberikan satu usulan yang mungkin manusiawi, tapi sejatinya itu adalah sebuah taking over control yang sebenarnya bukan partnya kita. Nomor 3, berapa banyak sih dari antara kita akhirnya blaming the situation? Yang dalam kurung kita sendiri yang cari gara-gara, kok kita sendiri yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kalau kita baca di Kejadian 16 di ayat 5, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung yang memandang rendah akan aku. Silakan intonasi barusan diterjemahkan dalam intonasi istri Anda masing-masing, pacar Anda masing-masing, atau teman wanita Anda masing-masing. Oke, so nomor 3 adalah blaming the situation. Sarai yang self-pity, Sarai yang kasih ide
endingnya ketika dia dapat sesuatu yang kurang menyukakan hatinya, dia blaming the situation, dan akhirnya seperti biasa, para prialah dalam hal ini suami yang disalahkan. Nomor 4, abusive power. Jadi setelah self-pity mengasihan diri sendiri, kemudian akhirnya take over control apa yang harusnya jadi bagiannya Tuhan, setelah hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan, maka blaming the situation padahal kita sendiri yang cari gara-gara. Dan nomor 4, akhirnya Sarai menindas Hagar sehingga mengusir dan akhirnya Hagar melarikan diri. Dan dia akan menggunakan segala macam cara in his power sebagai leader untuk do abusive power. Dan 4 hal ini bukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan 4 hal ini akan deviate atau membelokkan kita dari rencana dan janji Tuhan yang sebetulnya bisa terjadi dalam hidup kita. Question for reflection. Kapan terakhir kali sebagai leader kita mendengarkan advice yang kurang baik, yang tadi barusan kita bahas berakar dari 4 hal, belajar dari Sarai, yang akhirnya mendorong kita untuk belok sejenak, ya, yang akhirnya make the wrong decisions in our life. Kapan terakhir kita sebagai pemimpin dengerin nasihat yang buruk, yang berakar dari tadi self-pity, berusaha taking over control, dan lain sebagainya, kemudian berakhir pada membuat keputusan yang keliru dalam hidup.